Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Wasilah Fatuna Salim. Pada modul Nusantara kali ini, kelompok 1 kita bareng-bareng ke Kampung Toleransi, tepatnya di Jalan Luna, Kelurahan Jamika, Bojongloa, Kaler. Nah, jadi di kampung ini tuh sedang diadakan acara tahunan yang sempat 2 tahun itu terkendala karena COVID, dan alhamdulillah akhirnya tahun ini mereka dapat mengadakan acara kembali untuk menjalin keakraban antar agama. Pada kegiatan hari ini kita itu pagi-pagi udah pergi jalan santai, dan aku baru menyadari itu jalanannya sama waktu kita ke Asia Afrika. Jadi cukup nostalgia pas ke sini. Buat teman-teman semua yang penasaran seperti apa keseruan aku ikut jalan santai di Kampung Toleransi ini, kalian bisa cek video yang satu ini untuk lihat selengkapnya, tapi isinya random aja ya, jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Mungkin agak berantakan juga, tapi semoga kalian suka. Mungkin dari teman-teman bertanya-tanya seperti apa sih itu Kampung Toleransi. Jadi aku dan Ica di sini mewawancarai dua narasumber. Ica mewawancarai pengurus yang ada di Kampung Toleransi atau istilahnya senior yang ada di sini. Apa aja sih yang mereka bahas? Cuplikan berikutnya. Nah, bersama ada Pak Kiki, salah satu masyarakat di Kampung Toleransi ini yang akan saya wawancarai, Pak. Izin untuk tanya-tanya. Jadi kan ini Pak, ini kan nama kampungnya Kampung Toleransi. Ya. Nah, saya juga dalam kampung saya di tempat asal saya Makassar, dalam satu kampung itu ada dua saja agama, Islam sama Kristen. Nah, kalau di sini nih Pak, ada berapa agama yang ada di dalam kampung ini? Sebetulnya di sini semua agama ada 6. Ada 6. Cuman yang kurang masyarakatnya itu Hindu. Ya, Jadi Hindu hanya ada satu. Jadi kalau dari Islamnya udah jelas, ya kita terdiri di sini soalnya dari 2 masjid, ya, 4 gereja dan 4 vihara. Oh, jadi agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Protestan. Ya. Oh, banyak ya Pak. Ya. Biasanya kalau dalam satu kampung itu hanya ada 2 gitu. Di sini komplit semua ada. Iya, makanya Kota kayak sini di kota. Untuk banyak umat di sini, apa kayak peristiwa yang Bapak lihat sendiri nih kayak menyikapi sikap toleransinya masyarakat di sini? Sebetulnya dari dulu kita udah ada toleransi antara satu dengan yang lain tuh. Kita tiap kali juga kalau misalkan seperti Idul Fitri ya, kita juga bantu kepada masyarakat yang umumnya kan di sini juga Islam kan cukup banyak juga. Kita kan terdiri dari dua masjid. Iya. Jadi cukup banyak. Kita toleransi. Nggak ada tuh yang namanya gontok-gontokan atau bagaimana ya, nggak ada. Demikian juga kalau kita saya dari Katolik ya, lantas dari Kristen juga kalau Natal ya mereka juga saling bantu, ada tetap. Jadi dalam kegiatan keagamaan masyarakat lainnya yang non Islam misalnya bantu juga ya Pak? Bantu semua. Jadi kalau misalnya Pak dalam kan beberapa 2 tahun terakhir ini, kayak 2 tahun terakhir ada saya dapat itu kayak misalnya acara Idul Fitri bersamaan dengan acara ibadah di Kristen, misalnya Idul Fitrinya tuh Minggu Ahad. Nah, biasa kan umat Kristiani itu Minggu agama ibadahnya Minggu. Jadi gimana tuh Pak cara supaya enggak umumnya kan kalau kayak agama kalau Islam kan biasanya kan sholat Id ya. Iya. Sholat Id itu rata-rata jam 6 jam 7 lah. Ya. Jadi kita kadang-kadang yang dari sini tuh kita mundurin, yang biasa jam 7 jadi jam 8. Ibadahnya. Jadi kita tetap toleransi kita ada semua. Iya. Ya kalau kebetulan bersamaan gitu kan suka juga bersamaan. Iya Pak, soalnya kemarin tuh kan pas kunjungan ke sini nih kayak, wah gimana nih kalau misalnya Idul Fitri sama acara di Natal misalnya kan samaan gitu, gimana cara itunya? Tapi kan lumayan bagus semua. Bagus banget ya. Sama-sama lah sambil mengucapkan salam juga semua sama. Iya, ini kampung pertama lepas saya kunjungin yang kayak sebetulnya kampung toleransi itu yang sekarang ada 5.
Di Kota Bandung tuh ada 5. Iya. Yang pertama tuh di Lengkong Kecil, yang kedua di kita, lantas yang ketiga itu dari Babakan Ciparai, yang keempat Ciguriang, yang kelima di Kelenteng gitu kan. Tapi umumnya orang datang entah kenapa gitu, kebanyakan ya ke sini, Iya. ke Luna gitu, banyak, apalagi dari kayak ada ya, dari mahasiswa dari manapun semua datang ke sini. Pernah satu dari Bogor itu datang 3 bis gitu. Wah, banyak ya. Iya datang, wah ngantri semua. Tapi ya kita bagi-bagi, yang mau ke masjid tahu, nanti kan mereka juga bisa sharing juga. Iya. Yang mau ke gereja, yang mau ke vihara kita semua sama. Iya, Pak. Ya, jadi guyup lah. Kan pertanyaan selanjutnya nih Pak dari saya, ada sih, apakah ada yang pernah terjadi nih Pak kayak perselisihan antar umat yang Beda penduduk di agama. sini ya? Rasanya nggak ada ya, apalagi mempermasalahkan masalah agama ya. Kecuali kalau masalah mungkin ada urusan pribadi yang Iya. tahu itu, Oh. ya. Soalnya itu kan di luar sih ya. Tapi Masya tidak bawa agama, nggak ada. Betul-betul ya Pak, Guyup, betul, ikatannya guyup. Masya Allah sekali. Menurut Bapak ini kan apa cara memperkuat tali silaturahim di kampung ini, soalnya kan ada 6 Ya. agama ini, bagaimana caranya untuk memperkokoh atau memperkuat tali silaturahim? Tetap kita jalin istilahnya jalin kita persaudaraan ya, lantaran yang paling kelihatan sih kalau dalam satu acara tertentu ya dari agama tertentu itu merayakan ya seperti Idul Fitri, Natal, lantas mereka juga kalau dari Hindu itu ada semacam hari-hari raya tertentu, lantas dari yang lainnya juga sama kita di istilahnya ya kita sambil mengucapkan ya kita kebetulan di sini itu pengurus baik RT RW maupun kami dari Kampung Toleransi ya, saya juga pengurus dari Kampung Toleransi ya, jadi sama semua, nggak ada perbedaan wah bagaimana atau si A kebetulan ini harus si A, enggak. Ya ini contoh salah satu aja. Saya lagi nangkring itu ya karena memang saya juga salah satu pengurus, jadi ya udah pisahin ke saya, mungkin lebih enak gitu dari Pak Asep ya. Iya, katanya Pak tadi Pak Asep. pengurus juga, jadi Pengurus juga. kabitnya humas ya Pak tadi. Ya. Jadi kan Bapak ini sebagai misal senior di kampung ini, apa pesan Bapak ini kepada pemuda yang di kampung Bapak ini mengenai mungkin cara memperkuat ikatan Silaturahminya ya, Iya. itu yang paling penting sih sebetulnya, silaturahmi kita dan saling menjaga ya, itu yang paling penting sih, sama menurut saya sih diperkokoh lah kita, apalagi menjelang pilpres ini. Iya. Kan mungkin ada perbedaan pilihan istilahnya, tapi selama ini meskipun kita ada beda pemilih, tapi begitu udah beres hidup lagi biasa lagi, Masya Allah. nggak ada wah si ini mah Jelek. penyokong dari si A, nggak ada, sama aja semua, mau menang mau kalah ya sama lah, namanya juga kita itu hanya pilihan pribadi ya. Iya, pribadi. Soalnya Pak kan zaman muda sekarang ini kayak efek globalisasi itu sangat terasa sekali untuk kita pemuda ini, jadi agak bisa lah kayak kita tuh mudah terpancing gitu. Ya. Jadi kayak mungkin sebagai senior Bapak ini, itulah tadi yang pesan-pesannya ya Pak, Bisa milih lah Iya. ya, karena sekarang kan zaman kan udah modern, semua punya HP. Iya. Nah itu yang paling jahat tuh dari HP. Iya, dari Baik HP. buruknya itu dari HP. Soalnya orang kan mengajak, apalagi yang ngajaknya itu teman sendiri. Iya. Meskipun kita nggak tahu pribadi orang, kan kita nggak tahu. Iya. Ya dalam artinya kita nggak tahu. Cuman dia ini ya. Tapi menurut saya sih sah-sah aja, biarin aja. Nggak Iya, apa-apa. Yang penting pribadi kitanya gitu. Iya, Kembali ke diri sendiri. Iya itu. Jadi kembali ke pribadinya, mau ambil positifnya aja Ya, gitu. betul. Negatifnya dibuang aja ya Pak. Betul. Iya.
itu saya Pak mungkin wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah diganggu. Enggak. Santai kok ini lagi ngobrol. Ya mungkin itu saya teman-teman, sesi wawancara dari saya kepada Kikim. Pak Kikim sebagai narasumber saya pada kali ini. Terima kasih Pak atas Sama-sama. bantuannya. Itulah tadi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, tadi itu wawancara dari istilahnya senior ya yang udah diwawancara Ica. Nah, kalau untuk pemudanya sendiri tuh bagaimana ya menanggapi kampung toleransi ini? Yuk simak berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalin nama aku Aulia Wasila. Nah, sekarang untuk kegiatan Modul Nusantara kali ini, aku sedang berada di Kampung Toleransi. Nah, karena aku juga bukan orang sini ya, ini kali pertama aku datang ke Kampung Toleransi. Dan menurut aku ini salah satu hal yang unik ya. Karena baru aja aku dengar kalau ada Kampung Toleransi, atau dalam artian di kampung ini itu terdapat beragam agama. Aku pengen tahu lebih dalam lagi terkait kampung toleransi. Aku punya narasumber di sebelahku. Siapa namanya Kak? Saya Ilham Ilham. Nuzrul. Panggilannya Kak Ilham. Iya boleh. Ya Kak Ilham. Jadi Kak Ilham ini salah satu penduduk. Jadi Kak Ilham ini salah satu penduduk di kampung toleransi ini. Asli sini yang Asli sini. Oh asli sini ya. Jadi boleh ya nih aku. Iya boleh. Ya pinjam waktunya ya, kita Ya. wawancara singkat sederhana aja. Nah, ini mungkin pertanyaan sederhana ya Kak. Ini bagaimana sih awal mulanya bisa terbentuk kampung toleransi ini? Awal mulanya sih dari Gang Luna tuh dari dulu udah beragam agama ya sebenarnya. Cuman baru beberapa tahun ke belakang diresmikan oleh Pak Ridwan Kamil gitu. dari Bapak Iya, langsung gitu di depan. Terus ada pembentukan kayak tanda jadinya melalui proses batu sama Pak Ridwan Kamil begitu. Batu itu kayak bagaimana tuh? Kayak kenang-kenangan lah. Oh, kayak Ada, tugu ya gitu, Kak. ada Ini di depan soalnya. berarti sebelumnya ini kampung berarti ada nama lainnya dulu. Oh enggak, tetap aja Luna gitu. Cuman ya penduduknya itu beragam gitu. Dari semua agama, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang Tionghoa ya. Oh. Kalau untuk nama Luna sendiri tuh Kak, apakah Kalau Luna sendiri saya kurang tahu sih. Mungkin orang-orang tua lebih dahulu menamai Luna, mungkin ya sejarahnya banyak gitu. untuk Cuman- tahunnya sendiri ya Kak? Gimana? Tahun berapa nih dibentuk? Tahunnya kurang lebih ya 1000 berapa lah gitu. Ya. Kalau gitu Kak, apa sih rasanya yang membedakan ya kampung toleransi ini dengan kampung-kampung lainnya? Kampung toleransi ini orang-orangnya bisa menghargai satu sama lain gitu. Mau kita beragam agama tapi tetap bisa berdampingan gitu, saling menolong, saling mengasihi sama satu sama lain lah gitu. Tadi ya Kak, sebelum kesini saya sempat dapat tuh info dari Pak Kikim ya kalau nggak salah. Ya Kikim, Pak ya. Kikim katanya dibilang kampung toleransi ini sebenarnya sudah bercabang sampai 5 kampung. Ya, Tapi dibilang yang paling banyak peminatnya tuh yang di sini. di sini soalnya pertama diresmikan juga kan di Luna gitu. Baru yang lainnya mulai muncul kampung toleransi itu. Bagaimana nih Kak perasaannya Kakak waktu menjadi kayak salah satu bagian di kampung toleransi? Perasaannya sih ya seneng-seneng aja gitu, cuman ya gimana ya, bahagianya nggak bisa kayak inilah gitu. Soalnya bisa hidup berdampingan tanpa ada rasisme satu sama lain. Asik ya berarti. Ya, Saya lihat juga ini kok banyak apa ya kayak tempat ibadahnya itu deketan. ya Apakah itu nggak ada perselisihan Kak satu sama lain? sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Terus jangan sampai, soalnya kan kita kampung toleransi saling mengayomi satu sama lain gitu. Nah, kalau di kampung toleransi ini Kak, apakah ada prinsip kebudayaannya atau kayak prinsip yang dipegang sama orang-orang kampung toleransi ini? Kalau prinsip yang dipegang ya saling menghargai aja satu sama lain Ada gitu perbedaan aja ya. gitu, Kak. Nggak ada satu sama lain perbedaan. Nah, Kakak ini ya sebagai mahasiswa atau Ya. sebagai pemuda masa depan nih, ada nggak sih? Mahasiswa boleh, Oh. udah boleh. Berarti masih ini ya? Ya, Gimana nih Kak, S1, S2? aduh, Ya udahlah. masih siapa- maba lah gitu. Oh, masih mau, Mbak. Ya kita, jadi nih Kakak sebagai pemuda nih, pemuda Ya. masa depan ya. Ada nggak sih kontribusi Kakak nih sebagai dari
penduduk kampung toleransi nih, ada nggak sih yang cara kakak itu memperkenalkan kampung toleransi ke masyarakat itu seperti apa? Paling caranya dengan pelan-pelan mengayomi, terus mengajak, terus mengasih tahu bahwa perbedaan itu tidak membuat kita berpisah satu sama lain kayak gitu. Kalau untuk kontribusinya kak, ada nggak sih kak cara kakak itu buat mempererat nih kalau toleransi antar agama itu perlu? Iya. Paling kontribusinya kayak misalkan ada pembagian beras raskin yang kayak gitu sih. Beda-beda ya. Berarti ada kegiatan rutin ya kak? Ada. Apa-apa aja tuh kak kegiatannya? Seperti ya yang tadi saya sebutin kayak pembagian beras, terus ya makanan gitulah. Itu dilakukan kayak setiap pekan, setiap bulan? Enggak setiap pekan juga, paling setahun ada 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau yang ini kak saya lihat hari ini kan ada acara Ya. besar nih kak. Ini sebenarnya acara yang memang dilakukan setiap tahunnya di kampung toleransi atau mungkin lagi merayakan hari apa mungkin? Oh iya, emang acara ini sebenarnya setiap tahun ada, soalnya kan festival Luna gitu, buat mengenang satu sama lain, terus buat mempererat lagi gitu, bahwa kampung toleransi itu bisa satu sama lain saling menerima dan damai gitu. Untuk memperkenalkan juga ya ke Iya. masyarakat luar gitu. Iya, mungkin yang terakhir nih kak, Iya. apa sih nih pesan yang kakak mau sampaikan ke mungkin pemuda atau Iya. juga buat kami nih para mahasiswa pertukaran pelajar? Ya, Apa nih? paling pesannya, Tuh kamera dekat paling pesannya tetap semangat, terus maju, jangan pernah menyerah. Iya. Ya. Tetap Makasih. semangat dan jangan pernah menyerah. Iya, makasih banyak Ya, Kak atas sama-sama. waktunya. Makasih banyak. Ya, jadi itulah tadi teman-teman hasil wawancara aku bersama salah satu penduduk asli Kampung Toleransi ini, Kak Ilham. Ya, semoga dapat menambah ya wawasan kita bahwa yang poin penting yang bisa saya dapatkan di sini ya. Kalau jangan sampai perbedaan itu memecah belahkan kita semua karena kita tetap satu. Perbedaan agama bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Oke, saya Aulia Wasila pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And ciao.